Selamat sore, saudara. Jelang masa akhir gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat, kondisi Selat Hormuz justru kembali memanas. Aksi saling serang kapal di Selat Hormuz juga dilakukan kedua belah pihak. Amerika pun kini tengah bersiap untuk menghadiri perundingan kedua yang rencananya akan berlangsung pada Selasa di Islamabad. Kemudian berbeda dengan Iran, jubir Kementerian Luar Negeri Iran telah menegaskan Iran belum berencana hadir dalam perundingan tersebut. Lalu apakah eskalasi perang pasca gencatan senjata akan mereda atau justru sebaliknya meningkat di tengah egosentris kedua negara yang sama-sama besar ini? Ya, hal itu akan kami bahas beserta informasi lainnya. Saudara, kembali satu tentara UNIFIL tewas akibat serangan di tengah masa gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Sementara warga Lebanon juga masih khawatir untuk kembali ke rumah mereka. Warga takut terjadi serangan saat mereka tengah dalam perjalanan ke rumah mereka di Lebanon Selatan. Saudara, dua informasi tadi akan jadi topik utama di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia malam selengkapnya. Saudara, marinir Amerika Serikat menyerang dan menyita kapal kargo berbendera Iran Tosca setelah mengklaim kapal tersebut mengabaikan peringatan Amerika saat menerobos blokade di Selat Hormuz. Rekaman ini dirilis Departemen Perang Amerika Serikat atau CENTCOM pada Senin waktu setempat. Sejumlah helikopter terpantau lepas landas dari markas komando CENTCOM. Rekaman malam hari juga memperlihatkan personil marinir turun dan menguasai kapal kontainer tersebut. Sebelumnya, kapal perusak Amerika USS Spruance dilaporkan melepaskan beberapa tembakan untuk melumpuhkan kapal Tosca. Kapal perusak Amerika Serikat dilaporkan melepaskan tembakan dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman. Kapal berbendera Iran itu diduga mencoba menghindari blokade laut yang tengah diterapkan Amerika Serikat. Kapal Iran bernama Tosca disebut-sebut mengabaikan perintah peringatan untuk segera menghentikan lajunya. Komando Pusat AS CENTCOM menjelaskan Tosca tengah berupaya berlayar menuju pelabuhan Bandar Abbas di Iran. Dalam akun media sosial X milik kantor berita Iran, Tasnim News Agency disampaikan, pasukan Iran meluncurkan serangan pesawat tak berawak atau drone terhadap kapal-kapal militer Amerika Serikat di Teluk Oman setelah Amerika menyerang kapal kontainer Iran Tosca yang tengah dalam perjalanan dari Tiongkok menuju Iran. Ini merupakan respons Iran atas penembakan dan penyitaan kapal Iran oleh Amerika Serikat. Sementara itu, media pemerintah Iran merilis video yang menunjukkan kondisi terakhir di Selat Hormuz. Kapal-kapal ini masih tidak bisa melintas di jalur perairan penting tersebut. Ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat ketika Iran membatalkan pembukaan kembali jalur air penting tersebut dan menembaki kapal-kapal yang mencoba melewatinya. Sebagai balasan setelah Amerika Serikat melanjutkan blokade pelabuhan Iran. Komando Militer Gabungan Iran menegaskan pengendalian Selat Hormuz masih di bawah wewenang dan kendali ketat Angkatan Bersenjata Iran. Ketua Parlemen Iran mengecam blokade yang dilakukan militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ia menggambarkannya sebagai keputusan yang ceroboh dan tidak bijaksana. Menurutnya masyarakat internasional menggunakan perairan tersebut
demi kepentingan ekonomi. Namun AS justru datang membuat ulah dengan memblokir kapal-kapal yang keluar dan masuk pelabuhan Iran. سه روز آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن ایران نره. عجب تصمیم ناشیانه و نادانی و احمقی. خب اگر اینجا تنگه هست ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن ما نریم، مگه این امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه. Saudara, Hizbullah merilis rekaman baru pada hari Minggu waktu setempat yang mendokumentasikan operasi drone dan rudal yang menargetkan posisi Israel. Video yang dirilis oleh media di Lebanon Al-Manar TV menunjukkan drone Hizbullah yang sedang menargetkan fasilitas militer Israel. Lokasi dan waktu ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Namun Hizbullah dilaporkan menggunakan drone FPV dengan teknologi serat optik yang kebal terhadap gangguan perang elektronik. Sementara itu, jenazah seorang pasukan penjaga perdamaian Prancis yang tewas di Lebanon Selatan dipulangkan ke negaranya hari Minggu waktu setempat. Sebuah upacara diadakan di Pangkalan Militer Bandara Internasional Beirut sebelum peti jenazah dibawa ke atas pesawat militer untuk dipulangkan ke Prancis. UNIFIL mengatakan 1 penjaga perdamaian meninggal dan 3 lainnya terluka, 2 diantaranya luka serius. Presiden Prancis dan UNIFIL menyalahkan Hizbullah, tetapi Hizbullah membantah terlibat dalam insiden ini. Pasukan UNIFIL bersama Angkatan Darat Lebanon bergerak di wilayah selatan antara Marjayun dan Al-Hayam. Pergerakan ini merupakan respons langsung atas insiden penembakan fatal yang menewaskan 1 prajurit penjaga perdamaian di zona sensitif tersebut. Operasi ini difokuskan pada pembersihan jalur distribusi dan patroli. Mereka bakal memastikan tidak ada penghalang bagi pergerakan logistik maupun personel internasional di zona sensitif perbatasan tersebut. Tim penyelamat terus mencari korban dan penyintas yang terkubur di bawah reruntuhan selama 4 hari berturut-turut setelah serangan udara Israel di Tyre, Lebanon. Rekaman yang diambil pada hari Minggu menunjukkan bulldozer membersihkan reruntuhan serta para pekerja penyelamat mencari korban. Media lokal melaporkan bahwa beberapa serangan udara telah menghantam Tyre sesaat sebelum gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diberlakukan. Tentara Israel mengklaim mereka telah menyerang lebih dari 380 target Hizbullah di Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel menegaskan militer telah diinstruksikan untuk menggunakan kekuatan penuh di Lebanon meski ada kesepakatan gencatan senjata antara Israel-Lebanon. Ia menambahkan militer juga telah diperintahkan untuk menghancurkan struktur atau jalan apapun yang dipasangi ranjau dan mengancam tentara. Tujuannya adalah untuk menghancurkan rumah-rumah di desa-desa dekat perbatasan yang berfungsi sebagai pos Hizbullah. כאשר צה"ל ערוך באזור הביטחון בלבנון עד לקו הנ"ט בעומק של עד 10 קילומטרים מקו הים במערב ועד למבואות החרמון במזרח. מהקו הזה, אותו כבשו חיילינו הגיבורים, מגן צה"ל על היישובים הישראליים מפני כל איום ישיר, מפשיטה ומירי נ"ט, וממשיך לפעול. Sementara itu, Islamabad meningkatkan pengamanan menjelang kemungkinan putaran pembicaraan baru antara Amerika Serikat dan Iran yang bisa diadakan di ibu kota Pakistan itu. Personel keamanan mengatur lalu lintas, melakukan pemeriksaan acak, dan memasang penghalang di dekat lokasi-lokasi penting. Gedung-gedung pemerintah, Hotel Serena yang menjadi tempat penyelenggaraan putaran pembicaraan sebelumnya, dan pusat konvensi tempat media berada juga mendapat pengawasan ketat.
Sementara itu, Iran kembali menyuarakan tuntutan agar Amerika Serikat dan Israel membayar denda ganti rugi atas perang yang dilancarkan terhadap Iran. Ketua Mahkamah Agung Iran menginstruksikan Jaksa Agung Iran, Wakil Menteri Urusan Internasional, Sekretaris Hak Asasi Manusia dan Kepala Pusat Pengacara, serta penasihat lembaga peradilan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin hak-hak rakyat Iran yang jadi korban serangan Amerika Serikat dan juga Israel. استیفای حق مردم چه در داخل کشور چه در خارج از کشور باید نهایت تلاش رو داشته باشیم. دادستان محترم کل کشور، معاون محترم امور بین الملل و دبیر حقوق بشر و همچنین رئیس مرکز وکلا و کارشناسان. Jelang akhir masa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, ketegangan di Selat Hormuz justru semakin memanas. Akankah eskalasi perang pasca gencatan senjata akan berkurang atau malah sebaliknya justru meningkat? Selengkapnya kami bahas di Sapa Indonesia Malam. Saudara, jelang akhir masa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, ketegangan di Selat Hormuz justru semakin memanas. Presiden Donald Trump klaim komunikasi dengan Iran berjalan dengan baik, hal berbalik justru ditunjukkan Iran dengan menyebut menolak semua bentuk negosiasi. Presiden Donald Trump mengklaim komunikasi dengan Iran berjalan baik meski Trump sempat menyebut pihak Teheran bersikap agak lancang. Trump merujuk pada perubahan sikap atau taktik Iran yang dianggap mencari celah dalam negosiasi. Trump mengklaim kesepakatan besar sudah sangat dekat. We'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. And nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. Sementara hal berbeda justru disampaikan pihak Iran. Iran menolak keras segala bentuk negosiasi dengan Amerika Serikat di penghujung masa gencatan senjata antara keduanya. Stasiun penyiaran pemerintah IRIB yang mengutip pernyataan sejumlah pejabat Iran pada Minggu waktu setempat menyebut saat ini tidak ada rencana untuk berpartisipasi dalam putaran pembicaraan Iran-Amerika berikutnya. Melalui akun media sosial X, juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagari menyatakan, Iran secara resmi menolak semua negosiasi dengan Amerika Serikat. Perjanjian damai kini dibatalkan. Selat Hormuz ditutup sepenuhnya kembali. Pemerintah Iran juga membantah klaim Presiden Trump yang menyebut Teheran setuju menyerahkan cadangan uranium ke Amerika Serikat. Iran menegaskan opsi pemindahan uranium ke Amerika Serikat tidak pernah dibahas dalam negosiasi yang berlangsung di Islamabad. I can tell you that no enriched material is going to be shipped to United States. This is non-starter, and I can assure you that while we are ready to address any concerns that we do have, we are not going to accept things that they are non-starter. We are trying to secure a lasting peace, and lasting peace should be based on international law. United States cannot make Iran an exception in international law. We as a sovereign state are entitled to rights embedded in international regulations. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance yang memimpin perundingan sebelumnya juga dikabarkan tidak akan ikut dalam perundingan putaran kedua. Amerika Serikat dikabarkan juga akan mengutus Steve Witkoff dan Jared Kushner dalam pembicaraan di Islamabad pada Selasa waktu setempat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, pada Senin waktu setempat menyatakan Teheran belum punya rencana untuk hadiri pembicaraan apapun dengan Amerika Serikat. Hingga sekarang Iran juga belum membuat kesepakatan terkait dengan rencana perundingan putaran kedua di akhir masa gencatan senjata.
اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد. بعد از اون که به هر ترتیبی بود در این خصوص تفاهمی حاصل شد، ما مواجه شدیم با اقداماتشون در تنگه هرمز، اون چیزی که تحت عنوان محاصره دریایی اسم گذاشتند. همین ساعات اخیر شاهد بودید حمله به یک کشتی تجاری ایران صورت گرفت. اینها همش نقض صریح آتش بس تلقی میشه. Membaca eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat, kita bergabung sore hari ini dengan narasumber, ada Fauzia Cempaka Timur, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat sore, Mbak Fauzia. Selamat sore, Mbak Adel. Dan ada juga Susaning Tias, Nuning Kertopati, selaku pengamat militer dan intelijen. Bu Nuning, selamat sore. Selamat sore, Mbak Bel, Mbak Fauzia. Iya. Selamat sore, Ibu. Oke. Saya mau tanya dulu ke Mbak Fauzia. Mbak Fauzia, jadi menurut Anda hampir deadline gencatan senjata Amerika Serikat dan juga Iran hampir usai. Pertanyaannya adalah kira-kira nih gencatan senjata akan membuahkan hasil dalam artian semakin mereda eskalasi perang antara Amerika Serikat dan juga Iran, atau justru sebaliknya semakin tinggi, semakin panas? Terima kasih, Mbak Adel. Jadi kita lihat memang bagaimana kondisi selama gencatan senjata ini, kedua belah pihak maupun ketiga belah pihak dengan Israel semuanya menaruh posisi negosiasi dan juga persenjataan ini dalam kondisi yang siap. Terlebih kita dengar bagaimana Amerika Serikat juga menggerakkan pasukan lebih banyak dalam konteks pasca gencatan senjata. Nah, dalam kita lihat bagaimana hari ini per 20 April ini konflik ini menurut saya memasuki titik yang kritis, karena kita lihat bahwa ada kemarin kita lihat bagaimana ada serangan dari IRGC terhadap 2 kapal India, dan hari ini kita lihat bagaimana juga terjadi insiden dari salah satu kapal Tosca milik Iran yang diserang oleh kapal Amerika Serikat, yaitu USS Superwans. Nah, ini tentu saja yang akhirnya melumpuhkan mesin dan bahkan menyita kapal Iran, dan bahkan disampaikan juga ada anggota marinir yang menaiki kapal tersebut. Nah, ini yang akhirnya juga dibalas oleh Iran dengan membalas melalui drone yang terhadap kapal-kapal perang Amerika Serikat di Teluk Oman. Nah, ini menurut saya adalah bentuk dari eskalasi dan titik kritis begitu, poin-poin terkait eskalasi, meskipun memang kita lihat belum ada serangan yang sifatnya saling serang menyerang di antara keduanya. Namun saya lihat ini adalah bentuk dari titik kritis dari gencatan senjata, karena terlebih dengan adanya eskalasi ini kedua belah pihak baik Amerika Serikat maupun Iran menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ceasefire atau gencatan senjata itu. Artinya titik kritis ini maksudnya adalah besar kemungkinan bahwa tidak mereda atau belum mereda. Saya melihat ada dua sisi dan jawabannya pun hampir sama dari Iran maupun Amerika Serikat, yakni dengan serangan yang dilakukan kedua belah pihak baik IRGC maupun dari marinir Amerika Serikat. Ini akan tentu saja akan mendorong kedua belah pihak untuk saving face atau menyelamatkan muka di dalam kalangan domestiknya, tentu saja untuk datang kembali ke negosiasi bersama berada dalam satu lokasi seperti yang kita lihat di Islamabad beberapa waktu yang lalu. Ini akan semakin sulit, Mbak. Siapa yang membuat makin kritis, Mbak Nuning? Amerika Serikat atau Iran? Usai jeda tetap bersama kami ya, karena setelah ini kami akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami lanjutkan perbincangan malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kembali lagi pertanyaan saya, Bu Nuning, tadi kan Mbak Fauzia bilang nampaknya ini kedua negara sama-sama lagi menyelamatkan muka gitu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika gencatan senjata deadline-nya akan berakhir, kalau nampaknya rasa-rasanya tidak akan membuahkan hasil yang positif, pertanyaannya siapa pihak yang membuat gencatan senjata ini tidak membuahkan hasil? Bu Nuning. Ya, kalau menurut pandangan saya, ini yang namanya gencatan senjata
bisa dijadikan sebuah drama di geopolitik di kawasan ya. Jadi ini bisa saja keduanya memang begitu. Kita jangan lupa loh. Kalau Erving Goffman mengatakan bahwa ada panggung depan, panggung tengah, panggung belakang, kenapa kita harus berpikir bahwa oh ini karena Amerika, oh ini karena Iran begitu. Yang sebenarnya yang harus kita pikirkan ini adalah apa sih yang ada di balik itu semua. Kita kan nggak pernah tahu kedua pemimpin itu saling berkomunikasi, di mana jauh dari jangkauan kita. Jadi kita itu harus berpikir bahwa yang namanya gencatan senjata ini tentu tujuannya adalah untuk membuat kawasan itu terus on point dan terus pada perhatian kepada perang ini. Apapun yang terjadi, termasuk juga dengan proksi yang ada di antara mereka, termasuk juga dengan sekutunya ya. Ini kan perdagangan senjata juga, Mbak. Jadi jangan dilihat hanya perang saja. Kalau hanya dilihat perang saja, tentu akan terfokus pada geopolitik. Artinya tidak sesederhana itu ya, Bu Nuning ya? Tidak sesederhana itu ya. Ketika gencatan senjata, mereka akhirnya diam aja. Bahkan Iran pun juga disebut-sebut menggunakan momen ini untuk meningkatkan cadangan rudal dan drone-nya. Bukan kalau di sini kalau kita lihat secara utuh, bukan hanya pihak Iran atau Amerika saja. Di situ juga ada Rusia, ada Cina yang ingin menjadi bagian-bagian memetakan citra di mata dunia, di mata kawasan, sehingga mereka itu akan memenangkan pertarungan perang kognitif, perang informasi. Jadi ini kan perang hybrid, Mbak. Perang hybrid tidak melulu perang alutsista konvensional. Tadi yang disebut oleh Mbak Fauzia itu kan alutsistanya. Tetapi sekarang kita harus berpikir di dalam perang alutsista itu apakah ada pesan dan ada peran juga di situ yang sedang dimainkan. Jadi kita tidak serta-merta hanya melihat bahwa ini adu misil ya, adu roket atau juga drone ya, yang tentunya itu masing-masing pihak sudah punya. Dan jangan percaya deh kalau mereka sudah kehabisan misil. Ada yang bilang bahwa ini Amerika sudah terengah-engah. Mana ada di dunia ini negara mengaku kekuatan misilnya, alutsistanya. Pasti ada yang mereka bungkus untuk tidak diketahui oleh masyarakat dunia, Mbak. Begitu. Berarti artinya Bu Nuning, saya potong dulu. Berarti artinya ketika pun Trump berbicara bahwa oke, saya sudah bernegosiasi dengan baik dengan Iran, sebaliknya Iran juga menolak untuk berunding ya, apalagi pada saat nanti perundingan kedua rencananya juga tidak akan hadir untuk menolak begitu untuk hadir. Nah berarti artinya ini juga bisa disebut-sebut sebagai strategi masing-masing negara yang kita juga balik lagi belum tahu nih yang mana yang benar, yang mana kemudian tidak benar untuk berucapnya, karena sama-sama tadi menyelamatkan muka nih sekarang. Jadi begini, boleh saya jelaskan sebentar ya. Jadi ini kalau misalnya kita lihat Iran itu kan harus memerankan sebaik mungkin di mata sekutunya dan proksinya. Bahwa nih katakan Amerika dalam tanda kutip sudah seenaknya sendiri. Jadi kita juga nggak mau melakukan perundingan gitu, apapun whatsoever gitu. Kami Iran tidak mau melakukan perundingan. Tetapi kan di balik itu kita mana tahu bahwa Iran juga sudah mempersiapkan diplomasi yang untuk membela negaranya begitu. Sehingga dan juga Amerika kan Donald Trump mengatakan bahwa ini adalah pertarungan terakhir, akan menghancurkan semua alat-alat vital yang dimiliki oleh Iran seperti gardu listrik dan cyber dan lain sebagainya begitu. Nah, kita lihat sampai sejauh mana politik saling menghancurkan itu bisa terjadi, begitu Mbak. Kalau gitu Mbak Fauzia, kalau dilihat-lihat kalau kemarin pada saat negosiasi pertama antara Amerika sudah bertemu dengan Iran, yang menjembatani adalah Pakistan sebagai mediator, dan rencananya nanti dalam waktu dekat juga akan kembali berunding, ini juga tidak akan membuahkan hasil.
Kalau kita lihat memang deadline-nya tinggal beberapa hari lagi ya Mbak ya, yaitu hingga hari Rabu tanggal 22 April. Nah, memang kita ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah yang pertama, dengan adanya serangan terhadap beberapa kapal dan juga pelanggaran terhadap gencatan senjata ini dianggap sebagai bentuk eskalasi oleh kedua belah pihak, sehingga misalnya tadi Iran tidak datang ke negosiasi kedua yang dilakukan harusnya hari Senin besok atau hari Senin ini begitu di waktu setempat. Nah, itu yang pertama. Tapi juga kita bisa lihat apakah ini akan karena tadi Bu Nuning menyampaikan bahwa keduanya memang sudah dalam kondisi exhausted, dalam kondisi sebenarnya secara korban begitu ya, korban infrastruktur, karena keduanya pun kita lihat bagaimana Amerika Serikat sudah beberapa infrastruktur pesawat dan lain sebagainya telah menjadi korban. Namun memang korban yang sifatnya korban jiwa maupun korban infrastruktur lebih besar di saat ini oleh Iran sendiri. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya dari konteks diplomasi, ada dari JD Vance maupun yang kemarin menjadi perwakilan, lalu dari konteks Pezeshkian maupun Arakci, memang keduanya ingin mempertemukan dalam konteks negosiasi, Mbak. Namun kita juga lihat bagaimana ada saving face atau muka yang harus diselamatkan dalam konteks domestik, dan terlebih kita harus tahu bahwa dalam konteks Iran sendiri, Mbak, IRGC tidak berada dalam komando Pezeshkian maupun komando yang dimiliki oleh Arakci dan sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, ini kita lihat bagaimana sebenarnya beberapa hal-hal pelanggaran yang sifatnya teknis di lapangan, operasional, yang sifatnya tadi bisa terjadi ini, yang bentuknya bisa jadi miskalkulasi maupun memang kondisi di lapangan yang bisa berbeda di panggung diplomasi. Ini tentu saja menjadi insentif bagi pihak IRGC yang memang terkenal lebih hardline, lebih keras dibandingkan Arakci maupun Pezeshkian dalam konteks diplomasi ini. Dan kita lihat bagaimana jika nanti misalnya ada eskalasi yang lebih lanjut, misalnya terkait dengan jika drone IRGC atau misil bahkan berhasil mengenai kapal lain yang bukan tidak harus kapal Amerika Serikat, tapi kapal yang melintas di Selat Hormuz, atau bahkan misil yang diarahkan ke beberapa military base atau basis militer Amerika Serikat di Teluk, sebelum perundingan ini dimulai, Mbak, dan sebelum gencatan ini berakhir, saya rasa tadi perpanjangan yang diinginkan tentu saja hampir semua negara, terlebih kita lihat bagaimana ada Antalya Forum yang terjadi di Turki misalnya, hampir semua negara Teluk dan juga Turki sendiri menyampaikan keinginan untuk agar perpanjangan gencatan senjata dan diplomasi yang lebih panjang ini mungkin akan sulit dicapai, Mbak, ketika tidak ada kesesuaian atau bahkan terjadi kontradiksi antara yang terjadi di lapangan dengan yang terjadi di panggung diplomasi, Mbak. Jadi ketika gencatan senjata ini akan selesai pada Rabu nanti, apa yang akan terjadi nih bagi kedua negara dan berdampak pada dunia? Usai jeda ya Ibu-Ibu, tetap bersama kami, nanti kita akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam. Nuning, ketika ada kapal berbendera Iran yang ditembak Amerika Serikat kemudian disita, dan sebelumnya juga Selat Hormuz ini kan sempat dibuka kemudian ditutup kembali. Nah, pertanyaannya artinya ini merupakan sinyal-sinyal yang kemungkinan besar jangan-jangan mencapai deadlock, dan jadi bisa kemungkinan semakin memanaskah perang Iran AS? Kalau kita lihat memanas atau tidaknya itu tergantung bagaimana proses diplomasi yang dilaksanakan. Karena yang saya dengar sekarang ini tengah terjadi pembicaraan jalur belakang, yaitu pembicaraan yang tidak diliput oleh media, tidak dipertontonkan kepada dunia. Antara Amerika dan Iran ini. Tunggu sebentar, Mbak. Tunggu sebentar. Jadi ini kita harus lihat, ini belum tentu hanya antara Iran dan Amerika, tetapi juga di situ ada Israel, ada Rusia, ada Cina, dan negara-negara proksi dan sekutu yang ada. Sehingga dalam hal ini kita juga harus melihat bahwa prajuritnya itu juga sudah mengalami war fatigue, jadi kelelahan dalam berperang. Itu yang suatu hal yang muncul di dalam perang ini gitu. Jadi dalam hal ini juga kita harus melihat bahwa
baik itu Amerika maupun Iran mengatakan bahwa mereka sudah saling melanggar aturan yang ada dalam gencatan senjata. Nah, saya melihat adanya kekuatan-kekuatan yang bisa menyebabkan perang ini berakhir, tetapi juga bisa eskalasinya semakin tinggi. Karena apa? Eskalasi semakin tinggi itu apabila proses diplomasi itu gagal. Proses diplomasi itu justru yang kadangkala tidak terjadi di meja perundingan. Yang bisa dilihat oleh kita semua. Proses diplomasi itu ada di belakang, di mana itu dilakukan oleh para diplomat, dilakukan oleh para ekonom dan ahli perang, gitu. Oke. Kemudian kan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan tidak akan hadir nih rencana. Ada hal yang saya tambahkan di sini, di mana utusan Trump itu sebenarnya harusnya G-Defense kembali ya. Tapi yang ada ini adalah Kushner. Kushner itu adalah menantunya yang sangat pro kepada Israel ya, dalam tanda kutip. Nah itu yang juga membuat secara psikologis pihak Iran dan sekutunya itu dalam tanda kutip ngambek. Karena apa? Kenapa yang diutus itu bukan yang juga sudah dipercaya, yaitu G-Defense itu untuk melakukannya kembali begitu. Sehingga jangan melibatkan pihak yang pro kepada lawan begitu. Kalau begitu, kalau misalnya nanti G-Defense tidak memimpin jalannya perundingan yang akhirnya didelegasikan oleh orang lain, dan kemudian tadi kata Bu Nuning bilang Iran akhirnya ngambek dan menolak ya segala bentuk negosiasi, Mbak Fauzia. Kalau gitu what's next-nya setelah gencatan senjata berakhir? Tentu kita berharap bahwa ada least bad options, maksudnya adalah pilihan paling baik, tapi sebenarnya ini pilihan buruk gitu ya, yaitu adalah perpanjangan gencatan senjata, Mbak. Nah sebenarnya ini yang paling memungkinkan saat ini, karena kita lihat bagaimana saat ini Amerika Serikat tidak menghadirkan J-Defense. Saya setuju karena memang J-Defense ini salah satu yang membuat Arakci dan juga Galibaf mau hadir ke Islamabad beberapa waktu yang lalu pada pertemuan negosiasi yang pertama. Nah ketika diputuskan J-Defense tidak akan hadir untuk negosiasi yang kedua di hari Senin waktu setempat, ini tentu saja ini akan membuat Iran tidak ingin, dan ini juga sudah disampaikan oleh Kementerian Luar Negerinya melalui juru bicaranya untuk tidak hadir pada putaran yang kedua di hari Senin ini. Nah kita tahu memang masih ada 2 hari, dan tentu saya rasa Pakistan juga akan bekerja keras, karena saat ini bahkan Pakistan juga sedang mengusahakan bahwa akan ada aktor lain, dan kita dengar juga beberapa waktu yang lalu ketika sebelum terjadinya serangan dari IRGC terhadap kapal India maupun serangan balik dari marinir ke kapal Iran begitu, ini bahkan Trump mau hadir sendiri. Dalam konteks ini tentu saja sebenarnya kedua belah pihak sebenarnya ingin menemukan negosiasi, dan tentu kita berharap bahwa setidaknya kemungkinan skenario paling mungkin adalah perpanjangan gencatan senjata, Mbak. Dan beberapa laporan menyampaikan bahwa sebenarnya jika terjadi perpanjangan pun, inilah yang bagaimana kita bisa menemukan format yang lebih baik begitu. Karena memang tentu saja ketika yang dihadirkan hanya Witkoff dan Kushner, tentu saja ini ada perlawanan, terlebih garis-garis yang keras dari IRGC ini sangat tidak ingin hanya diwakili, Amerika Serikat hanya diwakili oleh kedua belah pihak tersebut, Mbak. Belum tahu, artinya teka-teki setelah gencatan senjata ini berakhir apa yang akan terjadi, apakah akan lanjut gencatan senjatanya menambah hari atau menambah waktu, atau apa yang terjadi, kita belum tahu. Tapi yang jelas juga dalam waktu dekat nanti Pakistan masih kembali menjadi mediator bagi kedua negara ya. Kita tunggu nanti ibu-ibu. Terima kasih untuk pandangannya Bu Susaning Tias dan juga Mbak Fauzia Cempaka. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Tetap bersama kami saudara, setelah ini kami punya informasi dari Iran yang kembali menutup Selat Hormuz, sementara marinir Amerika Serikat mulai menyerang kapal kargo Iran di tengah gencatan senjata yang hampir berakhir. Kami punya ulasannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. The blockade is going to remain, but maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. اگر اینجا تنگه هست ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوام برن
همه برن ما نریم مگه این تفاضیه. Ketegangan di Selat Hormuz meningkat setelah Iran kembali menutup perairan itu Sabtu lalu. Rekaman ini menunjukkan Angkatan Laut Iran melarang sebuah kapal asal India melintasi Selat Hormuz. Sebelumnya Al Jazeera melaporkan 2 kapal komersil diserang saat berupaya melintasi jalur distribusi 20% pasokan minyak dunia tersebut. Iran memutuskan kembali menutup Selat Hormuz hanya beberapa jam setelah sempat membuka jalur itu secara terbatas. Iran sempat mengumumkan pembukaan Selat Hormuz selama 10 hari pada Jumat 17 April. Tapi karena Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan dan kapal-kapal Iran, jalur itu kembali ditutup. Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menegaskan Komando Gabungan Militer Iran menyatakan kendali Selat Hormuz kembali di bawah pengelolaan dan pengawasan ketat Angkatan Bersenjata. روز قرارگاه خاتم الانبیا و نیروهای مسلح ما پیرو تدابیری که دریافت کردن نسبت به در واقع اعمال همون مقرراتی که بر تنگه هرمز از ابتدای جنگ 40 روزه داشتن دوباره اقدام کردن و این ثمره رفتار خود آمریکایی هاست. آمریکایی ها در واقع خودشون باعث میشن که این رفتارها رو شاهد باشه. کامل و هوشمندانه ایران اسلامی است، هر زمانی با مقتضیات خودش از این تنگه استفاده میکنه و آمریکایی‌ها باید بپذیرن که اینجا محل قلدری نیست. Sebelum Selat Hormuz kembali ditutup, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan tak akan membiarkan Iran memblokade perairan itu. Trump bilang Iran tak bisa mengancam AS di tengah upaya perundingan kedua negara yang saat itu sedang dibangun kembali. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. We're talking to them. And, we're taking a tough stand. They've killed a lot of people. A lot of our people have been killed. A lot of your fellow soldiers have been killed over the years by Iran. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman video kegiatan di kapal perang yang bertugas memblokade Selat Hormuz. Pekan lalu, pasukan Angkatan Laut AS itu memerintahkan sejumlah kapal dagang untuk putar balik ke Teluk Oman. Sejak 13 April lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Angkatan Laut AS memblokade Selat Hormuz setelah negosiasi putaran pertama di Pakistan gagal capai kesepakatan. Langkah ini jadi strategi Donald Trump menekan Iran melalui kombinasi militer dan ekonomi, menargetkan kapal-kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Saat Iran mengumumkan membuka Selat Hormuz secara terbatas, Donald Trump sempat menyebut langkah itu sebagai sesuatu yang cemerlang karena mengizinkan kapal-kapal komersil melintas. Tapi saat bersamaan, Trump juga bilang pembukaan Selat Hormuz oleh Iran tak berarti blokade oleh Angkatan Laut AS terhadap kapal dan pelabuhan Iran di perairan itu tak lagi berlaku. This will be a great and brilliant day for the world. Because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. And this process, we're getting along well, but who knows with anyone, but who knows with Iran in particular. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Kholibaf menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup selama Amerika Serikat menerapkan blokade angkatan laut terhadap Iran. Ia menambahkan, gencatan senjata di ambang kehancuran ketika AS mengirim kapal dan mencoba membersihkan ranjau di Selat Hormuz. خاطرتون هست که مینروب بخواد بفرسته مینروبی کنه، خب ما اینا رو محکم ایستادیم، برخورد کردیم، اینا رو لغو آتش بس میدونستیم و گفتن اگه اقدام بکنید میزنیم. تا مرحله درگیری هم رفتیم، اونا عقب نشینی کرد. لذا اگر امروز در تنگه هم ترددی داره انجام میشه و پیش میره،
ما کنترل تنگه دست ماست. طبیعتاً من گفتم که اگر محاصره رو رها نکنند حتما تردد در تنگه خلاصه محدود خواهد شد. 8 April lalu, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu terhadap Iran. Gencatan senjata ini tinggal 2 hari lagi sebab akan berakhir pada 22 April mendatang. Kini konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran pun semakin meningkat. Baru-baru ini, kapal perusak Amerika Serikat juga dilaporkan melepaskan tembakan dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman. Kapal berbendera Iran itu diduga mencoba menghindari blokade laut oleh Amerika Serikat. Kapal Iran bernama Tuska itu disebut mengabaikan perintah peringatan untuk segera menghentikan lajunya. Komando Pusat AS Senko menjelaskan, Tuska berupaya berlayar menuju pelabuhan Bandar Abbas di Iran sebelum akhirnya dihujani sejumlah peluru untuk melumpuhkan sistem penggerak kapal tersebut. Pasca dilumpuhkan, Departemen Perang AS melalui platform media sosial X mengungkap sejumlah helikopter lepas landas dari kapal perusak USS Tripoli dan pasukan marinir mencegat dan merebut kapal kontainer tersebut. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright mengatakan Trump menggunakan segala cara untuk mengakhiri konflik dengan Iran agar arus distribusi pasokan melewati Hormuz kembali normal. The president's using every way he can to get leverage over the regime to bring this conflict to an end. He's a creative negotiator. He uses pressure in different ways. He uses uncertainty in different ways. I think we'll have a nice end to this conflict and have the Middle East finally not have a constant terror, a constant risk over the regimes in the area, the economies in the area, and ultimately the flow of goods through the Straits of Hormuz. Merespon tindakan marinir AS membajak kapal kargo Iran, Presiden Iran Masoud Pezeshkian memastikan akan membalasnya sebagai tindakan pembelaan diri. ما دنبال گسترش جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان ما قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. ما صلح طلبیم. ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه‌ای بهش وارد میشه عکس العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنن و عکس العمل نشون نده یعنی مرده است. به ما حمله کردن، ما دفاع کردیم. Pakar Timur Tengah Universitas Pajajaran Dina Sulaiman menilai langkah Amerika Serikat yang bersikukuh memblokade Selat Hormuz membuat jalur itu semakin tertutup untuk mengembalikan arus distribusi pasokan dunia. Kalau betul Trump ini memang inginnya Selat Hormuz itu lancar gitu ya, terlepas dari masalah tol tadi, masalah biaya, kalau memang betul-betul ingin lancar harusnya Amerika tidak berbalik memblokade juga. Jadi ini kayak diblokir sama Iran, terus dia balik memblokir gitu ya. Justru malah situasi yang ditimbulkan setelah Trump itu memberikan mengancam memblokir Selat Hormuz itu justru malah situasi tambah buruk gitu ya. Kalau betul yang diinginkan oleh Trump adalah kestabilan harga minyak tidak terus-menerus naik seperti ini dan lalu lintas lancar, ya sudah jangan memblokir apa yang sudah aturan baru yang sudah dilakukan oleh Iran. Saya pikir seperti itu. Pengamat militer Center for Domestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Ali Abbas menilai Presiden AS Donald Trump sejak awal mengindikasikan niat mengakhiri konflik dengan Iran bukan dengan cara yang damai. Hal ini terlihat dari pengerahan pasukan AS dan kapal perangnya di tengah gencatan senjata dengan Iran. Ada potensi eskalasi yang akan membesar. Kenapa? Karena gejalanya itu justru terjadi penguatan militer ke kawasan, karena ada pasukan yang ditambah, lalu juga ada aset kapal yang ditambah gitu. Jadi dengan kata lain, ketika kita terjadi ada pergeseran kekuatan militer ke kawasan, bisa jadi memang paus ini digunakan oleh Trump untuk persiapan serangan darat mungkin gitu ya. Tentu saja itu yang kita sangat hindari, tapi lagi-lagi kalau misalnya saya ngelihat gejalanya Trump cukup serius untuk kemudian melakukan pergeseran, karena itu kan sebenarnya adalah gestur, sebuah indikasi gitu. Jadi kalau memang Trump ingin berdamai, tentu saja dia tidak perlu repot-repot menggeser pasukan. Justru kan ini pergeseran pasukan cukup serius malah di jeda saat ini.
Sementara itu, di tengah ketegangan Selat Hormuz yang semakin panas, Inggris dan Perancis memimpin misi militer internasional untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan misi pertahanan ini sepenuhnya bersifat damai guna menjamin keamanan pelayaran komersial dan mendukung pembersihan ranjau. Tanpa Amerika Serikat, lebih dari belasan negara bergabung dan menyatakan kesediaan mereka dalam misi militer internasional ini. Negara-negara tersebut mengirim peralatan militer ke Selat Hormuz setelah gencatan senjata antara Iran dan AS disepakati. The mission that we're putting together is a defensive mission and that comes after a ceasefire. So that's why we brought the international group together to indicate how we will play our part. We agreed to accelerate our military planning. I can confirm that along with France, the UK will lead a multinational mission to protect freedom of navigation as soon as conditions allow. Kini Iran telah tegas menolak berunding untuk kedua kalinya dengan Amerika Serikat. Akankah Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali saling serang ketika gencatan senjata usai? Kompetisi sepak bola usia dini Elite Pro Academy U20 diwarnai kericuhan. Ada nama ex atau mantan pemain timnas Indonesia di Piala Dunia U17 yang terseret. Informasinya di Sapa Indonesia Malam, tetap bersama kami. Saudara, kompetisi sepak bola usia dini Elite Pro Academy U20 diwarnai kericuhan. Ada nama ex pemain timnas Indonesia Piala Dunia U17 yang terseret. Peristiwa itu terjadi dalam laga Dewa United dan Bayangkara FC di Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah kemarin. Pertandingan ini dimenangkan oleh Dewa United U20 dengan skor 2-1. Selepas laga, terjadi kericuhan di lapangan. Pemain Bayangkara FC melakukan tendangan kungfu ke arah pemain Dewa United. Tendangan dilakukan Fadli Alberto yang merupakan pemain timnas U20. Dan PSSI pun angkat bicara terkait keributan yang terjadi pada laga kompetisi usia muda Elite Pro Academy antara Bayangkara FC kontra Dewa United. PSSI mengutuk keras aksi brutal yang dilakukan sejumlah pemain dalam laga yang digelar di Stadion Citarum, Semarang, Minggu sore. Terkait insiden ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi menyebut kejadian ini tidak pantas dilakukan di ruang lingkup sepak bola. Karenanya PSSI memerintahkan Komite Disiplin untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman berat bagi pelaku yang terlibat. PSSI juga meminta komite wasit segera bergerak untuk memeriksa pengadil lapangan di laga tersebut. PSSI segera menyampaikan hal ini kepada komite disiplin untuk diambil tindakan seberat-beratnya. Dan diminta ini menjadi prioritas sidang Komdis untuk segera dilaksanakan dan diputuskan. PSSI sangat prihatin dan menyayangkan kejadian ini. Sementara itu di tempat lain, supporter, pemain, serta panitia pelaksana turnamen sepak bola di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur terlibat dalam bentrokan saat pertandingan berlangsung. Polisi dan TNI yang berada di lokasi pun berusaha langsung turun tangan untuk melerai. Dugaan sementara bentrok terjadi karena dipicu ketidakpuasan terhadap keputusan wasit hingga memicu emosi pemain dan supporter. Menurut PSSI Sumeneb, turnamen resmi Sapudi Cup di Kecamatan Gayam, Sumeneb ini terjadi pada Selasa 14 April 2026 kemarin. Dan melalui Komisi Disiplin sudah mengeluarkan sanksi terhadap pemain dari masing-masing klub yang terlibat, termasuk penyelenggara turnamen yang dinilai turut bertanggung jawab atas insiden ini. Sanksi terhadap pemain yang terlibat pemukulan kami pastikan itu ada masing-masing klub, itu ada pemain yang terlibat kita sanksi, dan juga
kepada klubnya yang terlibat juga itu yang waktu bertanding, serta kami melakukan sanksi terhadap panpelnya, jadi panpel Spudi United itu. Peristiwa lainnya, saudara, kebakaran terjadi di Gedung D Direktorat Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri di Jalan Pasar Minggu Raya, Jakarta Selatan, Senin siang. 19 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Kepulan asap tebal menyelimuti 2 lantai di Gedung D Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Petugas melakukan titik api dengan memecah kaca lantai 2 gedung. Karyawan berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun diduga api berasal dari lantai 1. Informasi yang kami terima, api itu berasal dari ada di lantai dasar bawah, tapi di luar. Tadi informasinya di situ ada tempat tumpukan-tumpukan barang yang sudah tidak terpakai. Nah, sumber api informasinya dari situ. Memang kaget, jadi tadi ada yang salah satu dari pegawai dari Kemendes ini yang sesak napas, itu aja. Iya, kena asap. Alhamdulillah tidak ada korban. Visual yang Anda saksikan ini adalah mobil warga yang terjebak banjir arus Kali Pesanggerahan di Cinere, Depok, Jawa Barat. Air sungai tiba-tiba meluap ketika mobil tersebut melintas dan sang pengemudi selamat serta berhasil dievakuasi setelah warga setempat meminta bantuan petugas pemadam kebakaran dan polisi. Air luapan Kali Pesanggerahan ini sempat memutus akses warga yang menjadi penghubung 2 wilayah kawasan Pondok Cabe dan Cinere, Depok. Iya, turun. Oh, dia maksa turun atau? Akhirnya nggak bisa. Oh, sempat kerendam dia berarti ya? Sempat kerendam. Tapi supirnya selamat? Selamat, dibantu sama warga. Taruh ke atas. Ya. Emang sering banjir di sini, Bang? Ya, kalau lagi hujan sih banjir emang. Kalau hujan turut-turut hujan gede. Emang biasa banjir. Oh. Langganan. Langganan ya. Beralih ke sorotan lain, warga di Desa Batu Bulan, Kangin, Kabupaten Gianyar, Bali ditemukan meninggal di dalam kamar indekos. Korban diketahui berusia 35 tahun, asal Kabupaten Buleleng dan tinggal seorang diri. Penemuan jenazah korban diketahui oleh adiknya yang sebelumnya curiga karena korban tidak bisa dihubungi selama berhari-hari. Petugas kepolisian bersama tim medis yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan hasil sementara diduga korban telah meninggal dunia sejak 3 hari lalu. Penyebab kematian masih dalam penyelidikan polisi. Itu berdasarkan keterangan dari adik korban yang baru datang dari Singaraja untuk mengecek kakaknya ke tempat kos. Kondisi jenazah menurut keterangan medis sudah mulai tahap pembusukan lah, karena sudah diperkirakan dari tiga hari yang lalu sudah meninggal. Saudara, kesorotan lainnya, Presiden ke-7 Joko Widodo memberikan jawaban atas pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala soal perannya dalam karir politik Jokowi. Merespons pernyataan JK, Jokowi bilang dirinya bukan siapa-siapa dan hanya orang kampung. Jawaban disampaikan Jokowi setelah JK menyebut punya peran membawa Jokowi ke Jakarta hingga Jokowi terpilih menjadi presiden. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Sebelumnya, Saudara, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala mengaku punya peran besar dalam karir politik Presiden ke-7 Joko Widodo. JK menyebut dirinya punya andil besar membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta hingga menjadi presiden. JK ingin agar kelompok yang loyal pada Jokowi mengetahui hal itu. Yusuf Kala mengatakan bahwa yang disampaikan untuk Jokowi terkait ijazah adalah nasihat, bukan bentuk perlawanan. Yusuf Kala juga menyampaikan dirinya netral dalam kasus ijazah Jokowi.
Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Sorotan selanjutnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kenaikan harga LPG non-subsidi dan kenaikan harga BBM non-subsidi terjadi karena mengikuti harga pasar. Pemerintah juga memastikan stok dan harga LPG 3 kg bersubsidi dalam kondisi aman. Bahlil bilang bahwa ketika nantinya harga pasar turun, secara otomatis LPG dan BBM non-subsidi akan kembali turun. Pemerintah menjamin harga LPG subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu tetap di bawah harga eceran tertentu. Per 18 April kemarin, Pertamina Patraniaga memang telah melakukan penyesuaian harga untuk LPG non-subsidi 5,5 kg dan 12 kg. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu bos. Kan ada formulasinya. Dulunya itu kan pakai harga Saudi Aramco. Jadi kalau harga dunia turun, dia pasti turun juga. Kalau harga dunia naik, naik. Tapi kalau untuk LPG 3 kg, sejak LPG diterapkan tahun 2006 atau 2007? Enggak, 2006 atau 2007 LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah. Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Itu kira-kira. Dan terkait kapal Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz, Bahlil Lahadalia bilang bahwa situasi geopolitik tidak semuanya bisa disampaikan kepada masyarakat. Namun ia memastikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri terus berkomunikasi dengan pihak Iran. Kita terus melakukan komunikasi intens dengan pihak dari Iran. Kolaborasi SDM dengan Kemenlu itu juga kita lakukan terus. Doain ya, karena tidak semuanya harus kita sampaikan kepada publik. Ini bicara geopolitik dalam kondisi kayak begini, ya boleh kita terbuka tapi jangan terlalu banyak terbuka lah, nanti malu juga kita ya. Operator kapalnya katanya ini orang India ya Pak? Saya tidak tahu ya, berarti saya harus jadi direktur operasional perusahaan itu, baru saya tahu. Mbak, kamu pikir Menteri SDM itu tahu semua ya? Oke ya, makasih ya. Makasih ya, makasih. Saudara, prajurit Unifil asal Prancis gugur saat gencatan senjata pemerintah Lebanon dan Israel tengah berjalan. Kita ulas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Jenazah anggota pasukan perdamaian PBB di Lebanon asal Perancis, Sersan Florian Montorio, Minggu kemarin dipulangkan dari Beirut ke Perancis. Upacara militer digelar sebelum peti jenazah dibawa ke pesawat. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyebut kelompok Hizbullah bertanggung jawab dalam insiden ini. Di akun media sosialnya, Macron menulis, Sersan Mayor Florian Montorio dari Resimen Insinyur Parasut ke-17 di Montauban tewas di Lebanon Selatan dalam serangan terhadap Unifil. Semua indikasi menunjukkan Hizbullah bertanggung jawab atas serangan ini. Namun pihak Hizbullah membantah terlibat dalam serangan terhadap personel Unifil tersebut. Prajurit Unifil tersebut gugur saat gencatan senjata antara pemerintah Lebanon dan Israel telah disepakati. Sementara Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan tentara Israel atau IDF akan terus beroperasi dengan kekuatan penuh di Lebanon Selatan meskipun gencatan senjata sedang berlangsung.
וממשיך לפעול כדי לסכל איומים ותשתיות טרור בשטח. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל לפעול בכל העוצמה, גם מהיבשה וגם מהאוויר וגם במהלך הפסקת האש, כדי להגן על חיילינו בלבנון מפני כל איום. Hizbullah mengkritik isi perjanjian gencatan senjata pemerintah Lebanon dan Israel. Pemimpin Hizbullah, Naim Qasim, menyebut perjanjian tersebut tidak adil karena memberikan Israel hak untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela diri kapan saja selama masa gencatan senjata. Qasim mengatakan, gencatan senjata harus mencakup penghentian total semua permusuhan, dan Hizbullah akan menanggapi pelanggaran jika terjadi serangan. قرأنا منشورا صادرا عن وزارة الخارجية الأمريكية عنوانه اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل نيسان 2026 صدر بعد سريان وقف إطلاق النار، وهو لا يعني شيئا على المستوى العملي، ولكنه إهانة لبلدنا ووطننا لبنان أن تملي نصه أمريكا وتتحدث باسم الحكومة اللبنانية، حيث ورد في مطلع البيان: وافقت حكومة إسرائيل وحكومة لبنان على نص البيان التالي. والكل يعلم بأن حكومة لبنان لم تجتمع ولم تصدر الموافقة على هذا البيان. Kesepakatan gencatan senjata pemerintah Lebanon dan Israel diteken di Washington Rabu lalu. Gencatan senjata selama 10 hari berlaku sejak hari Jumat 17 April. Saudara, satu personel UNIFIL tewas di Lebanon saat gencatan senjata pemerintah Lebanon dan Israel tengah berjalan. Lalu bagaimana implikasi dari insiden tersebut terhadap proses gencatan senjata di Lebanon? Kita bahas bersama salah satu WNI di Lebanon, di Beirut, ada Irfan Afendi, dan juga pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Radi. Atau selamat siang menjelang sore ya di Beirut ya, Mas Rifai ya. Halo, Mas, bisa dengar Mas Irfan? Bisa dengar suara saya, Mas Irfan? Oh ya, baik. Sepertinya ada kendala sedikit komunikasi dengan Mas Irfan. Saya ke Prof. Hik dulu kalau begitu. Prof. Hik, melihat kondisi seperti ini yang di saat gencatan senjata, namun ada dikabarkan satu personel UNIFIL kembali meninggal saat tugas. Apa yang terjadi sebenarnya yang harus kita waspadai? Kemarin kan prajurit kita dari UNIFIL, sekarang dari Perancis. Apa yang harus kita waspadai sebenarnya dari geopolitik nasional internasional ini? Ya, yang pasti adalah kalau yang ini sama seperti dua prajurit kita yang gugur ya, itu karena tanda kutip ada ranjau yang dalam menjalankan operasi itu meledak gitu ya. Yang saya paham, maka Presiden Macron walaupun belum ada investigasi yang konklusif, hasil konklusif, sudah mengatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah Hezbollah, meskipun Hezbollah mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab. Ya, karena ini kaitannya dengan ranjau mungkin yang ada, dan ranjau itu biasanya akan ditanam oleh pihak Hezbollah, maka dikatakan seperti itu. Tapi dalam satu perang kayak begini memang harus dilakukan investigasi secara menyeluruh dulu, baru bisa ditentukan siapa yang akan bertanggung jawab, gitu ya. Karena biasanya ada yang namanya false flag gitu ya, jadi ada tuduhan yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi disinilah pentingnya adanya investigasi, dan investigasi terhadap para prajurit kita ini masih belum konklusif karena ada hasilnya yang masih sementara tapi belum konklusif untuk menentukan siapa yang bersalah seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan tentang bagaimana hukum internasional saat proses gencatan senjata diberlakukan, saya akan tanya dulu ke Mas Irfan. Saya sapa kembali Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Halo, selamat siang dari Lebanon. Ya, baik. Anda sekarang posisi berada di Beirut ya, Mas Irfan ya? Ya, betul. Saya ingin tanyakan, dan juga pemirsa Kompas TV juga ingin tahu mungkin ya, Beirut dengan titik tempat
paling berkecamuknya konflik di Lebanon ini seberapa jauh jaraknya? Kalau untuk akses ke sana itu misalnya dengan mobil ya kita sekitar 60 sampai 70 kilometer. Jadi sekitar 60 menit sampai 90 menit untuk bisa sampai ke sana. Oke, Itu kalau jalan dengan jalan yang apa normal ya kan. Tapi kan kita tahu jalannya sudah nggak apa normal lagi karena sudah banyak jalan yang dihancurkan untuk akses ke sana. Ya, itu tepatnya berarti titiknya ada di Lebanon Selatan ya, Mas Irfan ya? Ya, betul. Ya. Nah, betul. itu dari Lebanon Selatan ketika itu berkecamuk, saya sempat dengar informasi ada juga riak-riak di Beirut. Apakah betul seperti itu? Kondisinya bagaimana saat ini yang terbaru? Ya, kalau untuk kondisi di Beirut sendiri semenjak adanya ceasefire ini ya, alhamdulillah ya kita udah nggak ada lagi serangan-serangan karena kan sebelum adanya ceasefire ini serangan itu kan ada di Lebanon Selatan, kemudian ada di selatan kota Beirut, kemudian yang di hari Rabu yang tanggal 8 itu di pusat kota Beirut, kemudian ada di Lebanon Timur. Kemudian untuk setelah adanya ceasefire ini serangan dari pasukan Zionis. Jadi mereka hanya fokus di perbatasan Lebanon yang sekarang desa-desa yang sudah mereka buat sebagai zona kuning, yaitu zona-zona yang mau mereka ratakan semuanya. Oke. Nah, kalau begitu dampak secara umum ya yang dirasakan oleh warga Lebanon setelah gencatan senjata ini berarti mengarah ke hal yang positif atau masih ada yang harus diwaspadai oleh warga Lebanon, termasuk WNI di sana? Kalau untuk adanya ceasefire ini ya kita melihatnya bahwa kan ceasefire ini tidak melibatkan dari Hizbullah sendiri kan ya. Dan kemudian ceasefire ini adalah ceasefire yang dibuat oleh Trump di tengah-tengah masa diskusi yang dimulai dari otoritas Lebanon dan otoritas Zionis sendiri. Nah, kemudian dibuatlah ceasefire ini yang dimulai hari Jumat. Kemudian kita lihat apakah ada perubahan setelah adanya ceasefire ini, tapi yang kita lihat, yang kita rasakan sebagai masyarakat yang tinggal di Beirut, itu seperti tidak ada perubahan. Maksudnya mereka masih menyerang setiap hari di daerah selatan. Memang mungkin kalau di Beirut tidak ada serangan, tapi setelah adanya ceasefire kemarin 2 hari itu drone nggak ada di atas kita. Tapi sudah mulai hari ini mereka sudah mulai menyebar drone lagi di atas kota Beirut, kemudian di kota-kota yang lain. Oke, artinya ya suasana mencekam masih bisa dirasakan sebenarnya ya di Beirut sendiri ya? Kalau mencekam dikatakan mencekam tidak. Cuman kondisinya tidak normal seperti tidak biasa. Normal. Oke. Nah, saya ke Prof. lagi. Prof, begini, tadi kan gencatan senjata ini dilakukan antara kesepakatannya adalah Israel dengan Lebanon, tapi di sisi lain yang disasar oleh Israel ini kan bukan Lebanon secara keseluruhan, bukan pemerintah ataupun negara Lebanon secara keseluruhan, melainkan komunitas politik Hezbollah yang ada di sebagian besar di Lebanon Selatan. Nah, secara perspektif hukum internasional, bagaimana Anda mendudukan perkara ini? Ya, memang Hezbollah bukan pihak yang melakukan perundingan dan menyepakati adanya gencatan senjata ini. Namun Trump sudah mengatakan bahwa dia sangat berharap bahwa Hezbollah itu akan mengikuti gencatan senjata antara Lebanon dengan pihak Israel. Walaupun dari pihak Hezbollah mengatakan bahwa ya kita akan mengikuti sepanjang tidak ada serangan ke Lebanon, ya terutama Lebanon Selatan, karena dari pihak Israel yang diinginkan tidak hanya menyerang Hezbollah yang di awal itu memang Hezbollah yang melakukan serangan ke Israel, tetapi yang diinginkan oleh Israel adalah menganeksasi Lebanon Selatan sebagai wilayah dari Israel untuk yang disebut sebagai Israel Raya, seperti itu. Oke, nah itu kan secara hukum internasional begitu ya Pak Profik. Tapi UNIFIL juga menyebut serangan ini deliberate dan berasal dari kelompok bersenjata non-negara. Lalu bagaimana implikasi hukumnya terhadap mandat UNIFIL itu sendiri dan perlindungan pasukan perdamaian PBB? Ya, sekali lagi saya tidak tahu apa yang terjadi di lapangan ya, karena ini sekali lagi masih dalam proses penyelidikan. Memang kalau dari berbagai berita, pasukan ini sedang melakukan operasi penghilangan atau
mencari bahan-bahan peledak dan kemudian pasukan ini terkena bahan peledak yang kemudian atau dia diserang juga. Saya juga kurang tahu persisnya ya, dia diserang oleh pasukan yang disebut sebagai non-aktor. Nah, tapi dari Hezbollah kan sudah membantah. Nah, kita tidak tahu persis, tapi memang yang saya lihat ada kerentanan dari UNIFIL, karena UNIFIL ini kan harusnya menjaga gencatan senjata. Sementara kemarin ini gencatan senjata sudah dilanggar oleh kedua belah pihak, maka kalau menurut saya ini meresikokan pasukan perdamaian karena mereka seolah-olah ada di tengah-tengah menjaga sesuatu yang sudah tidak lagi bisa dijaga karena sudah ada tangan di antara para pihak itu, seperti itu. Dan itu yang juga menimpa para prajurit Indonesia yang gugur ya, Prof, di sana ya, kondisinya seperti itu ya kira-kira. Ya, nah, betul sekali. Oke, kalau begitu apakah PBB atau Perancis atau bahkan Indonesia bisa menuntut pertanggungjawaban secara formal, Prof, kalau kondisinya seperti ini? Ya, sebenarnya PBB lah yang bisa minta pertanggungjawaban secara formal kepada siapapun yang bertanggung jawab ya, karena pasukan ini sudah diserahkan kepada PBB dan mereka menjadi agen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tentunya kalau terjadi apa-apa terhadap mereka, maka PBB lah yang paling bertanggung jawab dan yang paling bisa untuk menuntut ganti rugi dan lain sebagainya. Dan yang penting sekarang ini sebenarnya adalah kalau suasana sudah tidak lagi kondusif untuk pasukan perdamaian UNIFIL, karena mereka juga tidak disiapkan dengan senjata yang bisa benar-benar melindungi mereka, belum lagi juga rules of engagement-nya juga berbeda, maka menurut saya harusnya Dewan Keamanan PBB segera menarik pasukan UNIFIL ini dan menyudahi apa yang dilakukan oleh UNIFIL. Oke, baik. Saya ke Mas Irfan kembali. Tadi kan Mas Irfan menjelaskan kondisi terakhir di Beirut saat ini bagaimana. Yang ingin saya tanyakan juga, mungkin Mas Irfan juga punya informasi. Apakah warga di selatan Lebanon ini juga sudah kembali ke rumahnya? Mengingat ada lagi perubahan suasana lah ya, boleh dibilang setelah gencatan senjata ada insiden UNIFIL yang baru saja menimpa prajurit Perancis, Mas Irfan. Jadi begini, jadi setelah adanya ceasefire kemarin yang diumumkan oleh Trump itu masyarakat yang kemarin memang sudah meninggalkan Lebanon Selatan sejak awal eskalasi itu mulai kembali lagi ke Lebanon Selatan. Cuma setelah 1 hari dari pihak Zionis maupun Hezbollah kan mereka tetap melanjutkan serangan itu di daerah selatan. Nah, dari itulah masyarakat yang kemarin pas sudah sampai ke selatan mereka menemukan kondisi ini kita masih belum bisa kembali ke selatan. Karena itu yang kemarin di hari Jumat setelah mereka mengarah ke selatan di hari Sabtu dan Minggunya mereka mulai lagi mengarah ini ke daerah utara, ke Beirut, ke Saida, ke kota-kota yang ada di utara untuk kembali lagi. Setelah mereka menemukan ternyata kondisinya tidak seperti ceasefire. Maksudnya di sana masih ada serangan, masih ada bom yang ditanam di jalan seperti itu. Iya, ini juga yang kondisi yang juga harus diwaspadai oleh WNI sepertinya. Meskipun tadi dikatakan agak jauh ya, jaraknya 60 sampai 90 menit dari Beirut. Tapi ingin saya juga tanyakan sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Lebanon, bagaimana kondisi para WNI di sana, aktivitasnya bagaimana? Saya akan tanyakan hal itu nanti ke Mas Irfan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Malam, masih berbincang dengan Mas Irfan, warga negara Indonesia yang ada di Lebanon, dan juga Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional dari UI. Tadi saya bertanya ke Mas Irfan soal kondisi WNI, saya ingin berfokus pada WNI yang ada di Lebanon sekarang. Nah, sebagai WNI yang tinggal di Lebanon, bagaimana kondisi para WNI di sana? Kira-kira masih ada berapa jumlah WNI yang bertahan di Lebanon dengan kondisi seperti ini sekarang, Mas Irfan? Untuk kondisi dari WNI sendiri yang saya tahu, kita untuk WNI di Lebanon sendiri itu mungkin tidak lebih dari 100 ya kan, karena semenjak evakuasi di tahun 2024 itu mayoritas WNI memang sudah dipulangkan dan ada yang kembali setelah itu mungkin tidak lebih dari 100 untuk sekarang. Dan untuk kondisi WNI yang ada di Lebanon sekarang, alhamdulillah semuanya aman.
memang ada 1-2 orang yang mereka tinggal di Lebanon Selatan di kota Nabatiyeh, tapi sekarang mereka, informasi terakhir yang saya dapatkan, mereka sudah mendapatkan shelter di KBRI Beirut. Dan update yang saya dapatkan dari KBRI Beirut, mereka melakukan, ya mereka masih beraktivitas seperti biasa. Ada WNI yang dipulangkan karena ada masalah dengan keimigrasian, seperti itu. Tapi kalau untuk WNI yang untuk sekitar atau dalam hal perang ini tidak ada yang kena dampak langsung menjadi korban atau apa gitu, nggak ada. Artinya aktivitas sehari-hari WNI di sana mulai dari bekerja ataupun belajar mungkin ke pasar, rumah sakit atau ke fasilitas-fasilitas umum lain secara umum tidak ada yang terhambat ya? Sampai sekarang tidak ada, semuanya berjalan seperti biasa. Baik, saya ke Prof. Hik lagi. Prof, bagaimana dampak insiden UNIFIL kemarin yang menimpa prajurit Perancis ini terhadap proses gencatan senjata 10 hari yang sedang berlangsung? Nah, apakah ini berisiko membuat gencatan senjata runtuh atau justru bisa membuat momentum Lebanon, Israel, dan mediator seperti Amerika Serikat lagi untuk memperkuat mekanisme pengawasan kira-kira? Ya, sementara ini gencatan senjata tidak runtuh ya, walaupun tadi kita juga mendengar dari Mas Irfan dan juga yang berita-berita yang saya lihat begitu ya, bahwa posisi pihak Israel itu masih tetap di Lebanon Selatan dan mereka tadi juga sudah disampaikan bersiap melakukan operasi. Mungkin juga ada serangan-serangan kecil yang dilakukan. Nah, sementara kalau UNIFIL kelihatannya masih menjalankan tugasnya, memastikan bahwa tidak ada misalnya ranjau dan lain sebagainya itu, tetapi tentu resikonya sekarang lebih tinggi. Tapi sekali lagi gencatan senjata yang sudah dinyatakan itu sudah mulai berlaku. Nah, cuman kekhawatiran kita adalah ini yang juga sudah disampaikan juga baik dari pihak Lebanon maupun dari Hezbollah, bahwa masyarakatnya kalau bisa jangan kembali ke Lebanon Selatan dulu, karena kita juga mungkin mereka juga masih belum tahu apakah gencatan senjata ini akan tegak atau tidak. Memang ini untuk 10 hari ke depan, dan kedugaan saya gencatan senjata ini dilakukan untuk memenuhi permintaan dari Iran kepada Amerika Serikat bahwa gencatan senjata itu tidak hanya Amerika Israel ke Iran, tetapi juga ke sekutu dari Iran, dalam hal ini Hezbollah. Ya. Nah, oke, nah tapi begini Prof, tujuan gencatan senjata ini kan salah satunya adalah pelucutan senjata Hezbollah. Nah ini yang jadi concern dari Amerika Serikat dan juga Israel. Bagaimana peluangnya kalau memang tujuan gencatan senjata ini adalah pelucutan senjata Hezbollah? Mampukah pemerintah Lebanon melakukan selama 10 hari gencatan senjata ini? Mengingat ya, pemerintah Lebanon juga dalam quote and quote begitu, sekarang lebih sepertinya merapat ke Amerika Serikat dan Israel setelah pertemuan di Washington DC. Ya, kalau misalnya gencatan senjata ini berujung pada pelucutan senjata, saya yakin dari pihak Hezbollah pasti tidak mau. Apalagi misalnya yang melakukannya adalah sebenarnya otoritas di Lebanon, karena tentu otoritas di Lebanon mereka tidak akan melakukan hal tersebut ya. Tapi ini biasanya prasyarat yang dilakukan oleh Israel. Sama ketika Hamas diminta untuk di Gaza itu terjadi perdamaian, Israel minta bahwa Hamas harus dilucuti senjatanya. Sebagai non-state actor itu harus dilucuti senjatanya. Tapi kan yang kita harus khawatirkan kalau di Gaza itu kan bukan otoritas Lebanon, tapi otoritas kita Indonesia. Kalau kita jadi menyumbang pasukan di sana, itu yang justru harus hati-hati. Nah, jadi ini yang selalu menjadi prasyarat bagi Israel kalau misalnya ada gencatan senjata yang permanen. Kalau sekarang ini kan memang 10 hari. 10 hari ini sebenarnya memberikan ruang sebenarnya untuk Amerika Serikat berunding dengan pihak Iran, kalau dalam pandangan saya ya, supaya kondusif, tidak ada serangan-serangan dari Israel ke Lebanon gitu ya, karena ini menjadi prasyarat bagi Iran. Meskipun sekarang Iran mengatakan bahwa dia tidak akan hadir di dalam perundingan yang akan dilakukan di Pakistan. Oke. Masih berkaitan dengan politik internasional pemerintahan Lebanon, Mas Irfan, kalau warga Lebanon sendiri, Lebanon citizen yang ada di Lebanon, ini memandang pemerintahan Lebanon saat ini, posisi politiknya bagaimana? Apakah tonnya negatif atau justru didukung oleh warganya di sana?
Jadi kalau untuk masyarakat Lebanon sendiri melihat adanya ceasefire ini ya, itu masyarakat yang kalau dia yang sudah yang dia pro dengan ingin melawan Zionis, ya mereka melihat bahwa ceasefire ini adalah cara yang dilakukan oleh Zionis Amerika untuk mengalahkan Hizbullah dari dalam. Oh, oke. Karena seperti ini, Zionis kan sudah melakukan perang ini sudah berbulan-bulan atau mungkin sudah dimulai sejak puluhan tahun juga. Tapi sampai sekarang mereka masih tidak mampu untuk menghancurkan Hizbullah. Kemudian mereka meminta dari otoritas Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah juga. Oke, nah yang menarik sebenarnya pelucutan senjata ini sudah dilakukan sejak tahun kemarin, yang dimana Zionis itu mengancam kepada otoritas Lebanon, kita kasih kalian waktu sampai akhir tahun 2025. Kalau kalian tidak bisa melucuti senjata Hizbullah, nanti kita akan lihat di awal tahun bagaimana jadinya. Ya udah, jadinya seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, jadi pelucutan senjata Hizbullah ini sudah dilakukan sejak lama, tapi tidak pernah berhasil. Dari Zionis ingin melucuti, dari dalam juga ingin melucuti seperti itu. Oke, singkat saja, Mas Irfan. Sepengetahuan Anda atau dari media di sana, apa yang dilakukan pihak-pihak yang bertikai selama gencatan senjata ini berlangsung? Apakah mereka mengupayakan perdamaian permanen atau justru memanfaatkan jeda ini untuk menyiapkan serangan yang lebih besar lagi? Jadi kalau adanya ceasefire ini ya kita melihatnya bahwa seperti yang dikatakan oleh Prof tadi bahwa ceasefire di Lebanon ini maksudnya hanya untung-untungan dari Amerika saja. Mereka sedang melakukan dialog dengan Iran, ya kan? Dan mereka memasukkan Lebanon supaya dialog mereka antara Iran dan Amerika itu berhasil. Karena itu ya adanya ceasefire ini ya seperti tidak ada ceasefire, maksudnya konflik masih berjalan seperti biasa. Jadi masyarakat ya tidak mengharapkan ini apapun dari adanya ceasefire. Ini situasi yang rumit sepertinya yang harus juga disikapi dengan cermat gitu ya oleh pemerintah Lebanon yang sepertinya posisinya agak serba terhimpit saat ini. Mudah-mudahan ada solusi terbaik di sana. Baik, terima kasih informasi yang sangat bagus dari Mas Irfan yang saat ini berada di Beirut, Lebanon. Terima kasih WNI di Lebanon Irfan Afendi dan juga perspektif yang sangat mencerahkan dari pakar hukum internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih Prof dan Mas Irfan telah berbagi perspektif dan informasinya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Saudara, marinir Amerika Serikat menyerang kapal kargo berbendera Iran, tapi Iran menahan diri untuk serang balik karena mempertimbangkan keluarga awak kapal. Informasinya kami hadirkan setelah jeda. Saudara, marinir Amerika Serikat menyerang dan menyita kapal kargo berbendera Iran Tosca setelah mengklaim kapal tersebut mengabaikan peringatan Amerika saat menerobos blokade di Selat Hormuz. Rekaman dirilis Departemen Perang Amerika Serikat atau CENTCOM pada Senin waktu setempat. Sejumlah helikopter terpantau lepas landas dari markas komando CENTCOM. Rekaman malam hari juga memperlihatkan personil marinir turun dan menguasai kapal kontainer. Sebelumnya kapal perusak Amerika USS Spruance dilaporkan lepaskan beberapa tembakan untuk melumpuhkan kapal Tosca. Kapal perusak Amerika Serikat dilaporkan melepaskan tembakan dan menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran di Teluk Oman. Kapal berbendera Iran diduga mencoba menghindari blokade laut yang tengah diterapkan Amerika Serikat. Kapal Iran bernama Tosca disebut mengabaikan perintah peringatan untuk segera menghentikan lajunya. Komando Pusat AS CENTCOM menjelaskan Tosca tengah berupaya berlayar menuju pelabuhan Bandara Abbas di Iran. Garda Revolusi Islam Iran IRGC menyatakan menahan diri untuk menyerang balik marinir AS yang menyerang kapal Tosca. Melalui media Islamic Republic of Iran, IRIB,
IRGC, saudara, mempertimbangkan keselamatan awak kapal Tosca serta anggota keluarga mereka di dalamnya. Iran tegaskan akan merespons tegas marinir Amerika setelah memastikan keselamatan awak kapal Tosca. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آماده برخورد قاطع با نیروهای متجاوز آمریکایی بودند، اما به علت حضور برخی از خانواده‌های کارکنان کشتی برای حفظ جان و امنیت آنها که هر لحظه در خطر بودند با محدودیت روبرو شدند. Saudara, kami tutup kebersamaan kita selama 2 jam terakhir. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam dan perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Radi Saputro. Saya Oda Cara pamit, selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh